Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Semuanya sehat? Sehat. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat kuat luar biasa. Minggu yang lalu kita udah selesai dengan materi yang namanya perubahan zat. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ada yang bisa nebak materi kita apa? Suhu dan penuaian. Apa itu suhu? Suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau biasa disebut temperatur. Sedangkan Ya. Boleh ya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, ya, saya sebut namanya ya. Andreas, Hadir, Pak. Atifa, Hadir. Azalia, Azaria, Azra, Bunga, Hadir, Pak. Sa, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Claudia, Hadir, Pak. Caroline, Dennis, Satu orang di sana. Satu orang. Falco, Haikal, Gaisa, Gaisa, Destia, Kaizen, Ken mana? Ken, Gaisa, Hadir, Pak. Kazi, Fasiratul, Hadir, Pak. nanti siang mana? Hadir, Pak. M Nabil, Hadir, Pak. M Zuar, Marco, Hadir, Pak. Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Wali Suraja, Ada. Nabila mana? Hadir. Ahira, Hadir. Eka Sisa, Eka Isa mana? Rama, Hadir, Pak. Inza mana? Nadine, Hadir. Apa? Hadir. Sabila, Hadir. Siti mana? Sakira, Jeno, Hadir, Pak. Amila, Amila. Aziza mana? Baik, jadi yang nggak ada cuma Sehat. semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Oke, hari ini kita masuk ke materi kita di bab 3 itu Suhu kalor. Suhu Itu. kalor dan pemuaian. suhu kalau ada pemuaian. Yang pertama kita masuk ke Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin kalian membayangkan apa yang ada di depan ini gambarnya. Ada yang tahu? Suhu. Ada unsur suhu. Oke, gambar yang kedua. Yang itu pada
sebelahnya dingin. Yang sebelahnya panas. Oke. Nah, kita masuk lagi. Pengertian suhu. Suhu itu apa? Merupakan bayangan sesuatu benda yang ditunjukkan oleh termometer pada Semangatnya ya. Oke, ada lagi. Itu tingkatan suhu ini dapat diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan. Nah, ada yang tahu nama Latin dari termometer apa? Apa? Termo dengan termo apa artinya? Ter- Oke. Nah, pengukuran suhu itu ada 4. Apa aja kemarin? Ya. Celsius, Kelvin, Kelvin dan Fahrenheit. Ya. Nah, yang di antara itu ada yang namanya skala internasional. Nah, yang internasionalnya itu oke. Setelah itu kita masuk ke macam-macam alat ukur suhu. Nah, siapa yang tahu gambar yang di depan ini apa aja? Udah pernah lihat semua ini? Ada yang belum? Ada yang? Kalau yang sebelah ini itu termometernya kita temukan di laboratorium, ya, atau sering disebut dengan ini. Ada macamnya. Itu ada termometer raksa. Ada termometer alkohol. Nah, jadi kalau perbedaan, ada yang tahu perbedaan dari kedua termometer ini? Ya, kalau dilihat kita bisa tebak ya apa isinya ya. Yang pertama itu ada air raksa, yang kedua itu alkohol. Nah, kenapa? Nah, kalau yang pertama itu perbedaannya dari segi harga. Itu yang termometer raksa itu lebih mahal daripada yang alkohol. Dan yang kedua, termometer alkohol itu lebih bisa cuma 78 Celsius untuk jarak ukurnya. Nah, kalau untuk raksa itu beracun kalau pecah. Misalnya kan nggak sengaja nih termometernya jatuh, pecah. Nah, akibatnya apa? Kalian akan keracunan karena zatnya memuai. Oke, kita lanjut. Ada termometer klinis. Nah, ada yang pernah lihat? Ada. Itu yang di situ. Yang gambar pertama ini. Ini termometer klinis. Sudah pernah lihat? Di rumah ada. Ya, ada yang namanya termometer yang mana? Ya, itu sering kalian lihat di pabrik. Ya, di pabrik-pabrik misalnya atau apa aja, ya macam-macam ya. Oke, berikutnya termometer tambahan. Sudah lihat juga? Sudah. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke penemu termometer. Nah, ada yang tahu nama penemu termometer? Galileo Galilei. Orangnya kayak mana? Orangnya kayak
Ini Pak. Pak, iya Pak. Nah, oke, pada tahun 1593 itu Galileo menemukan namanya. Nah, tapi ada lagi tuh yang diciptainya yaitu teleskop. Ya. Beliau keturunan dari mana? Dari Italia. Oke, nah ini dia beliau ya. Ada yang mirip orang tuanya? Nah, sekarang kita masuk mengkonversi skala suhu. Nah, panas bisa pindah ke kayu. Kita next konveksi. Nah, konveksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada konveksi alami, ada yang namanya konveksi paksaan. Nah, apa itu konveksi alami? Pada konveksi alami pergerakan Tidak. tidak bisa dengan perbedaan sedangkan pada konveksi paksa terjadi pergerakan sehingga karena ada paksaan dari luar. Nah, ada pertanyaan? Ya. Ya. Oke. Yang terakhir, Radiasi. radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi itu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, pada radiasi kalor atau perangkatan tanpa butuh zat, ya, zat perantaraan. Berbeda hanya dengan konveksi dan konveksi yang selalu membutuhkan medium. Nah, contohnya apa? Pak? Contoh dari radiasi apa? Wajah yang terasa panas ketika terkena sinar matahari. Ya, oke. Ada lagi? Pemanasan air. Pemanasan air itu contoh konveksi. Panas matahari ya. Hah? Panas matahari. Yang mengenai wajah. Coba. Saat kalian jemur kain gimana? Hah? Saat kalian menjemur kain, Kalau dijelas lagi. ya boleh lah. Oke. Oke. Kita masuk lagi ke pemuaian. Apa pengertian pemuaian? Pemuaian adalah ungkapan sifatnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Misalnya apa? Contohnya Misalnya contohnya apa? Ya, kaca. kaca. Orang lagi buat kaca ya. Pemuaian dan pemuaian itu ada lawannya. Ada lawan kata dari pemuaian itu penyusutan. Penyusutan ini kebalikan dari pemuaian, ya kan? Nah, pemuaian terjadi yang dapat dialami terhadap semua zat partikel, ya, padat, cair dan gas. Nah, tapi pemuaian ini juga terjadi karena ada faktornya. Yang pertama faktor ukuran benda tersebut. Yang kedua itu kenaikan suhu. Dan ketiga jenis zatnya. Nah, itu dia ukuran, kenaikan suhu dan jenis zat. Nah, itu yang mempengaruhi dari pemuaian zat.
Nah, ini pemuaian secara padat ya. Nah, untuk yang pertama itu gimana? Apa contohnya kemarin? Apa contohnya kemarin? Contohnya kabel listrik ya. Ini saya kasih contohnya ini. Contoh untuk pemuaian panjang. Misalnya, nah pada siang hari biasanya kabel listrik itu gimana? Gimana? Kendor ya. Nah, pada malam hari dia akan menyusut atau sedang. Nah, untuk pemuaian luas itu terdapat pada kaca jendela. Pembuatan kaca jendela biasanya pembuatan kaca orang yang lagi masang kaca jendela itu tidak pernah pas dengan rangkainya atau disisakan ruangan sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumusnya. Kita rasa skip aja ya. Oke, ini pengertian pemuaian zat cair pada. Nah, pemuaian zat cair itu terjadi karena adanya muanya pada volume zat gas. Nah, sebagai contohnya, ketika kita masak air pada suatu atau cerek itu apa? Cerek, teko. Basah. Nah, itu ya. Ketika air mendidih maka air akan tumpah karena frekuensi muai air lebih besar daripada cerek tersebut. Lanjut pemuaian gas. Nah, pemuaian gas ini agak sama dengan pemuaian cairan, tapi dalam bentuk gas. Contohnya apa? Balon udara. Nah, balon udara yang dihubungkan dengan pipa kaca, kemudian pipa kaca dimasukkan ke dalam air. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, perbandingan dari semua termometer itu ada yang di sini. Nah, perbandingannya itu dari titik awal atau suhu yang terendah sampai yang suhu yang tertinggi. Contohnya suhu Celsius yang tertinggi apa? Misalnya 100 Celsius. Atau suhu yang paling rendah atau 0. Ada lagi kalau termometer Celsius ini bisa ke mil. Itu perbandingan. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah jelas rumusnya? Sudah. Oke, Bapak kasih contoh. Nah, untuk dari soal yang tadi. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari konveksi ke suhu, saya suatu benda dalam skala Celsius menunjukkan 100 Celsius. Nah, bila dikonversikan dalam skala adalah lihat di depan itu ada F sama dengan 9/5 dan kali C tambah 30. Oke, nah yang kedua sama juga. Nah, kita masuk ke kalor lagi. Nah, kalor apa? Apakah salah satu kebutuhan energi yang digunakan hubungan dengan gas atau suhu atau benda?
kalian. Nah, Suhu hanya merupakan kadar kelembapan dan panas dingin yang terasa meski tanpa bersentuhan. Sementara kalau adalah suatu perbedaan energi suhu tinggi yang terlihat berbeda akan dua benda bersentuhan. Kalau hanya dapat bidangnya ketika ada dua benda yang bersentuhan. nah contoh yang kedua. Suhu adalah panas dinginnya satu benda. Suhu biasa disebut temperatur. Temperatur. Temperatur adalah energi panas benda. Tangan untuk teman kalian. Nah, perbedaan yang pertama yaitu dari kelembapan. Nah, kalau suhu, kalau kalian apapun kalian sentuh, suhu itu bisa terasa. Misalnya di tangan, kalian pegang aja kening kalian dengan kuku kalian gini, itu udah bisa terasa suhu. Nah, sedangkan kalor itu hanya berupa panas ya, dari suhu yang tinggi sampai suhu yang rendah. Dan yang kedua itu suhu panas dingin pada suatu benda. Nah, hanya terkait pada suhu dingin ya, atau suhu dingin rendahnya atau panas. Sedangkan kalor panas dingin. Apa satuan dari kalor? Joule atau kalori. Bagus ya. Nah, ini rumus untuk kalor ya. Temperatur. Kamu Pak sebentar. Lihatin aja. Kalau udah sampai 30 menit, kode imbah Pak. Kode imbah Pak I ya. sama dengan M Ya, kali bilang C aja mau selesai. kali A. Coba pergi dulu. Nah, itu apa? Banyaknya kalor yang berbeda merupakan Oke. Masa M apa? Kali C. Oh, jenis ya. Oke, dan arti itu perubahan suhu. Kalau ada yang ingin nyoba rumuskan boleh ya, dilakukan di rumah ya. Ini udah masuk ke perpindahan kalor. Kalau kalor itu ada yang namanya kemarin apa itu konduktor? Dan isolator. Apa contoh konduktor? Kalau isolator, kita masuk ke yang pertama konduksi. Tolong supaya membaca, biasakan saya dulu. Ya. Oke, contohnya apa? Kita panas buka, pindah ke kayu. Kita next. Tidak sama dengan pemuaian cairan, tapi dalam bentuk gas. Contohnya apa? Balon udara. Nah, balon udara yang dihubungkan dengan pipa kaca, kemudian
kemudian pipa kaca dimasukkan ke dalam air. Ada lagi contohnya itu saat kalian pompa ban sepeda, nggak pernah kalian pernah lihat orang pompa sepeda itu sampai penuh maksimum, nggak pernah kan? Nah, itu kalau kita saat panas itu ban sepeda itu bisa meledak karena panas. Nah, berikutnya, nah ini contoh pemuaian zat pada kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa yang bisa sebutkan salah satunya? Ayo, ada yang bisa? Coba Azalea sebutkan salah satunya yang pemuaian padat. Ada kereta api yang berbentuk karena panas. Ya. Terima kasih ya Azalea. Oke. Nah, yang kedua itu sesama yang saya bicarakan tadi, itu kabel listrik yang lebih kendur ketika siang hari. Nah, yang ketiga itu bimental pada alat listrik. Nah, sepertinya pada setrika akan mati sendirinya ketika sudah terlalu panas. Nah, yang contoh cairannya itu pada termometer. Dan pada gas itu ada pada balon dan roda kendaraannya. Oke. Ya, sudah ini masih ada ingin ditanya? Yakin gak ada? Untuk PR-nya di rumah, Apa, Pak? ya, kalian bikin contoh dari pemuaian zat dan pemuaian padat, cair dan gas, selain yang Bapak tunjukkan di depan. Oke? Ya. Dengan ini selesai pembelajaran kita. Dengan saya tutup dengan kita membaca hamdalah.